Di dalam Quran ya sangat tegas Allah menjelaskan bahwa tidak ada kebenaran itu sama. Itu tidak ada kebenaran agama itu sama. Di dalam Quran surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya din agama di sisi Allah hanyalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Lantai Atas di program Buletin Dakwah Kafah edisi 421 tanggal 7 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau 28 November 2025. Nah, menarik ya, kita hari ini akan membahas tema mewaspadai bahaya pluralisme dan sinkretisme agama bersama gurunda kami Ustadz Hairudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini lengkap ini ya Ustadz ya. Ada lemon tea, kacang, sama kopi. Ini yang bikin mantap percakapan. Mantap, ya insya Allah Ustadz. Tapi lebih menarik ini tentang tema kita yang akan kita bahas di hari ini Ustadz. Nah, di Buletin Dakwah Kafah edisi 421 ini yang insya Allah besok ya teman-teman bisa dapatkan beredar di beberapa masjid oleh agen-agennya. Ya, kalau kata Bang Is, silakan ambil di agen-agennya. Ini menarik ini ya. Pengedar-pengedarnya katanya ya. Dan ini juga bisa di-download dan juga ada versi digitalnya. Nah, menarik ya tema pembahasan kita tentang mewaspadai bahaya pluralisme dan sinkretisme agama ini. Terkait belum lama ini Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kebahagiaan, kejayaan dan kedaulatan sebuah bangsa tidak mungkin terwujud tanpa kerukunan umat beragama. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan acara Jalan Sehat Lintas Agama di kantor Kemenak baru-baru ini. Nah, juga menariknya Kemenak mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama, di mana ini sebagai pertama kali ya dalam sejarah Kemenak. Nah, sebelumnya juga Kemenak meluncurkan program kurikulum cinta mulai dari tingkat Rodatul Atfal hingga perguruan tinggi. Kurikulum cinta memiliki 5 pilar. Yang pertama cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada hewan, cinta pada tumbuhan, cinta pada alam semesta, cinta kepada bangsa. Nah, menarik ini. Sekilas tampak indah, Ustaz. Ya, betul. Nah, kira-kira apa yang patut diwaspadai dari proyek atau program seperti ini, Ustaz? Apa yang harus diwaspadai? Iya. Jadi kalau kita menyimak sekaligus memperhatikan program Kementerian Agama ini, kalau sebelumnya kencang moderasi beragama, kemudian diperkuat lagi dengan peluncuran apa yang disebut kurikulum cinta, ya. Nah, kemudian Kementerian Agama lewat menterinya itu memprogramkan Natal bersama, ya. Kegiatan Natal bersama sebelumnya ya ada doa lintas agama dan seterusnya. Seperti kurikulum cinta, kalau kita dengar istilahnya itu sepertinya indah, ya. Iya. Hanya saja yang perlu diwaspadai umat Islam, ada bahaya terselubung di balik narasi dan gagasan termasuk agenda-agenda tersebut, ya. Apa itu yang patut untuk kita kritisi dan ungkap, jelaskan di tengah umat tentang bahaya pluralisme, yakni satu paham yang menyamakan kebenaran semua agama dan seolah agama itu dianggap dari satu sumber Tuhan atau satu sumber mata air, ya. Itu sehingga umat Islam ya tentu tidak boleh menganggap hanya agamanya saja yang benar, tidak boleh ada klaim kebenaran tunggal atau trust claim ya. Iya, seperti itu. Bahaya yang kedua yang harus kita ungkap, jelaskan ke umat ini adalah sinkretisme agama. Sinkretisme. Ya. Sinkretisme agama. Jadi seolah-olah atas nama toleransi untuk membangun kekuatan sebuah bangsa, maka batas-batas keyakinan itu seolah lebur, ya kan?
Itu yang harus kita waspadai. Gitu. Jadi itu ada dua yang harus diungkap di tengah umat seiring narasi dan gerakan dari Kementerian Agama ini, yakni bahaya pluralisme, ya tentu bertentangan dengan akidah Islam, dan yang kedua tentang sinkretisme agama. Nah, menarik Ustaz. Kenapa pertanyaan kan secara umum ya masyarakat pluralisme itu kan indah ya. Secara naratif kita itu semua bersaudara, apalagi kita sebangsa dan setanah air. Indonesia ini beragam, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada non Muslim segala macam. Nah, kenapa pluralisme harus ditolak, Ustaz? Iya, betul. Itu jawaban pertanyaan yang menarik, yang bagus sekali. Kita sebagai umat Islam harus membedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Kalau jadi beda Ustaz ya? Beda. Okay. Kalau pluralitas itu diakui dalam Al-Quran. Dan Islam membolehkan. Dan Islam membolehkan. Dan memang kita harus menerima perbedaan. Karena itu bagian dari keniscayaan hidup. Oke. Karena di dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, misalnya lakum dinukum waliyadin, itu di Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Itu kan menunjukkan bahwa selain agama Islam ada agama lain. Tapi batasnya jelas, bagimu agamamu, bagiku ya agamaku. Nah, yang kedua, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah liyabluukum fi ma ataakum fastabiqul khairah. Itu menunjukkan bahwa jika sekiranya Allah menghendaki itu kamu dijadikan ummatan wahidah, umat yang satu kan. Tapi Allah kemudian menjadikan kita itu dicipta beragam sebagai ujian. Itu agar kalian itu fastabiqul khairat. Itu. Nah, artinya apa? Ya, keniscayaan dalam hidup itu ada agama Islam, ada non Muslim, ya ada Kristen, ada Yahudi, Hindu, Buddha dan seterusnya. Jangankan itu, keragaman suku, keragaman bangsa juga diakui. Ya, Al-Qur'an misalnya menyebut di Quran surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian itu dari jenis laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian itu saling mengenal. Jadi kebangsaan itu tidak boleh menjadi pengikat, begitu juga kesukuan. Jadi ayat-ayat ini ya secara normatif menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu memang mengakui keberagaman. Itulah yang kita sebut dengan pluralitas. Pluralitas. Ya. Tapi Islam kemudian memberikan batas bahwa bukan berarti keragaman itu mesti disatukan dengan mengorbankan atau menghilangkan batas-batas perbedaan terutama keyakinan. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat-ayat Quran juga. Kalau pluralitas itu dimaknai seolah-olah menjadi sumber masalah, padahal kan tidak, ya kan? Nah, di dalam Quran ya sangat tegas Allah menjelaskan bahwa tidak ada kebenaran itu sama. Itu. Tidak ada kebenaran agama itu sama. Di dalam Quran surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya din ya, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Begitu juga masih di Quran surah yang sama, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya kan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara tegas dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad ya, beliau mengatakan walladzi nafsu Muhammadun biyadihi la yasma'u bihi ahadun min hadhil ummati yahudiyan wala nasraniyan, ya kan? Jadi kata Rasulullah, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yasma'u bi hadhil ummah, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dan mereka itu tidak beriman, wala yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia itu tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kemudian dia meninggal ya, kana ashabin nar, maka tempatnya itu adalah di neraka. Itu sebuah keyakinan yang harus dimiliki orang Muslim. Keyakinan. Karena itu
dalam pandangan akidah Islam, ya pluralisme itu adalah paham yang batil. Itu kita sebagai umat Islam, sebagaimana ayat dan hadis tadi, ya harus berdiri kokoh mengatakan bahwa agama yang hak itu adalah dinul Islam. Sehingga tidak boleh seorang muslim itu kemudian mengatakan ya semua agama itu benar. Apalagi dikatakan semua agama itu berasal dari Tuhan yang sama. Gitu. Memang sih ya, kalau kita rujuk ya, bahwa misi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya sama dalam rangka menegakkan ketauhidan. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Tapi justru diutusnya Rasulullah dengan membawa risalah Islam, Al-Qur'an yang terakhir itu justru diantaranya ya ingin meluruskan penyimpangan-penyimpangan agama-agama semua sebelumnya yang telah diturunkan, yang dibawa oleh Nabi, tapi disimpangkan jalan kebenarannya itu oleh pengikutnya. Itu. Karena itulah kita temukan banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kita mau bilang apa ayat ini coba? Ketika Allah mengatakan sungguh kafirlah ya orang-orang yang mengatakan Al-Masih ibnu Maryam itu adalah anak Tuhan. Padahal waqala al-masihu ya bani ibudullaha ya bani Israel ibudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih itu ketika hidupnya dia menyeru pada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhan kalian. Gitu. Jadi bahkan saya tambah lagi, ada riwayat ya yang menceritakan Nabi itu pernah marah pada sahabat namanya Umar bin Khattab ketika Umar itu membawa selembar Taurat, gitu kan? Sampai Nabi mengatakan, ya, apakah kamu Umar itu masih ragu, ya kan? Bukankah saya membawa ya selembar kertas yang lurus, yakni risalah Islam. Sampai kemudian Nabi mengatakan, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'. Andai saudaraku Musa itu hidup, maka tidak ada yang diperbuat melainkan mengikut-ikut. Nah, dari sini sangat jelas bahwa pluralisme itu adalah paham kufur, ya kan? Dan kalau kita lihat, ini bagian dari agenda global Barat untuk menjinakkan umat Islam, agar umat Islam itu tidak menggunakan ya pandangan agamanya yang lurus ini, ya termasuk dalam konteks membangun kehidupan kolektif itu, agar kita kemudian membuka atribut kita yang menjadi batas. Padahal Islam sebenarnya adalah agama yang sangat toleran, tapi dalam hal keyakinan itu ya, ada batasannya. Itu jelas Jadi, batasannya. secara paham pluralisme dan sinkretisme itu diharamkan saja. Jelas haram. Ya, tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim karena Nggak batasan bisa. keyakinannya jelas. Iya, Beda betul. dengan pluralitas. Iya. Ya. Kalau pluralitas sekali lagi itu memang sesuatu yang sunnatullah. Hmm. Jangankan beda agama, kita aja yang satu agama tapi kan beda suku kan. Siku, betul. Dan itu diakui. Iya, betul. Tapi bukan itu berarti faktor kemudian permusuhan. Betul. Justru ayat Quran mengatakan lita'araf. Jadi Islam itu membedakan pluralitas itu keniscayaan hidup. Memang kita berbeda. Gitu. Ya. Oh, minum mengajak kita ini beda kok. Iya. Satu Gitu kan? kopi, satu Iya. lemon Tapi tea. kan kita tidak mungkin mencampur adukkan ini demi apa yang disebut toleransi. Oh, kan? beda. Tidak bisa. Toh. Langsung lele rasanya. Oh, lain rasanya. Coba bayangkan kalau agama dicampur aduk. Iya, betul. Ya kan? Iya. Itu salawatan di gereja. Gimana kira-kira itu? Iya, itu Atau sudah- ada misa di masjid. Iya. Itu kan kebringer sekali itu. Bahkan setahu saya, bahkan Umar bin Khattab ketika diizinkan masuk untuk sholat di dalam gereja ketika menaklukkan Palestina, dia kan tidak mau saat ya. Betul. Iya, Betul. menaklukkan Palestina, Iya. Umar bin Khattab nggak mau masuk ke Iya, dalam gereja, betul. ketakutnya nanti gereja ini akan dihancurkan sebelum dianggap Iya, karena masjid. betul. Gitu. Saking menghormatinya gerejanya. Iya, gitu ya. betul. Jadi sebenarnya Uhdat Umayyah itu atau perjanjian Umayyah itu ketika pembebasan Palestina. Palestina itu memberi pelajaran pada kita bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab itu menghargai agama lain, ya kan? Meskipun kekuasaan dia miliki, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya itu pertama untuk melebur pemahaman semua agama. Dia justru datang, ya, tetap menegakkan kemurnian akidahnya, tapi menghargai agama lain. Ya, oke. Gitu. Tapi
di era sekarang Ustaz yang sedikit agak aneh-aneh ya. Betul. Banyak Iya. aneh-aneh sekarang ya. Iya. Apalagi di generasi Gen Z yang menganggap bahwa radikal sekali kalau pemikiran begini kan. Ya kita datang saja mau ucapkan selamat Natal misalnya. Iya. Sebenarnya saya enggak mau ucapkan selamat Natal itu dia sudah dianggap radikal. Iya, Ustaz. betul. Bagaimana cara memahamkan secara sederhana Ustaz, atau menganalogikan sederhana pada anak-anak muda kita yang nonton podcast kita ini bahwa ini bukan secara perkara yang radikal kok, ini memang sudah keyakinan kita, ini bahkan dikatakan bahwa idealisme kita sebagai seorang muslim. Betul. Jadi sebenarnya pandangan atau prinsip seperti ini yang kita sampaikan tadi itu, bahwa pluralisme itu adalah paham batil, itu bukan konsep baru. Artinya bukan prinsip baru yang kita pegang. Prinsip ini dari dulu seperti itu. Hanya saja kemudian ya orang-orang yang fobi dengan Islam, fobi dengan syariat Islam, termasuk memang punya agenda untuk terus melemahkan umat Islam, dia membangun framing jahat. Seolah-olah kalau orang memiliki prinsip seperti ini itu didentikan dengan radikal. Ya kan? Okay. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Tidak ada hubungannya dengan radikal, radungkul, dengkul. Kan sebenarnya radikal itu kan kalau kita sebenarnya istilah yang netral kan. Netral, sebenarnya. betul benar. Cuma yang punya hegemoni atau kekuasaan saat ini menggunakan ini untuk agenda politiknya kan. Betul. Yang seolah-olah mengesankan bahwa persoalan bangsa saat itu adalah persoalan radikalisme. Radikalisme. Padahal bukan. Coba kita lihat. Ya kan? Persoalan bangsa selama ini apa yang sudah ditanam rezim sebelumnya coba. Iya betul. Ya, bahkan kalau kita lihat yang selama ini selalu teriak NKRI harga mati dan seterusnya. Korupsi. Iya kan? Bukan cuma itu. Ini kan terbongkar ini misalnya tentang persoalan kedaulatan. Betul. Betapa banyak misalnya kedaulatan, ya kan, pertambangan, bandara dan seterusnya itu. Betul. Ya. Yang dia mereka berteriak paling NKRI lah mati, harga mati selama ternyata mengizinkan bandara ya. Yang privat lagi bandaranya, Masya Allah. Jadi buat Gen Z ya jangan terprovokasi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan radikalisme. Prinsip ini memang prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan Rasulullah, diwariskan para generasi mulia terbaik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Dan generasi terbaik sesudahnya juga, ya, hingga datangnya perang pemikiran. Yang sekali lagi ingin sebenarnya melemahkan agendanya, itu melemahkan keyakinan kita, membuat ragu pada kebenaran agama kita. Jadi anak-anak kita, umat pemuda-pemuda kita akhirnya minder ya, nggak bangga dengan keislamannya. Betul. Karena kalau saya bicara begini nanti dikatakan radikal segala macam. Padahal tidak ada, sekali lagi tidak ada hubungannya. Justru ya Al-Quran itu memerintahkan kita memang untuk bangga dengan atribut keislaman kita, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Harusnya begitu. Nah, luar biasa. Jadi inilah bedanya kalau Ustaz Herudi yang menjelaskannya. Jadi bangga kita. Ya harus memang kita bangga dengan identitas kita. Tidak boleh kita inferior gitu. Nah, oke, Ustaz. Tapi apa sebenarnya batasan toleransi, Ustaz? Jadi standar gandanya kan sebenarnya yang dimainkan kan toleransi sebagai standar ganda gitu. Betul. Ya. Lalu dalam Islam itu batasan toleransi itu sendiri seperti apa? Iya. Sebenarnya Islam itu sebagai agama yang sempurna, ya kan? Dari dulu sejak pertama kali agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sempurna ya risalah ini 23 tahun, ya. Itu dipraktekkan Rasulullah Makkah maupun periode Madinah itu. Iya. Toleransi itu dipahami dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas oleh generasi Islam, ya kan? Hingga datanya sekali lagi perang pemikiran itu. Iya. Ya, penjajahan lewat pemikiran. Jadi ini lebih bahaya, Ustaz. Lebih bahaya gitu. Kenapa? Karena ya dampak secara masifnya menjadikan kemudian terutama anak Gen Z yang malas ngaji, malas belajar, membaca segala macam. Pada akhirnya menganggap remeh persoalan seperti ini. Makanya kan dampaknya kita bisa lihat kan, akhirnya ditoleransi nikah beda agama. Bahkan ada yang kemarin mengajukan KMK ya. Ya, gitu kan. Macam-macam gitu, ya. Menormalisasi bahasa sekarang. Betul, menormalisasi. Jadi toleransi itu dalam Islam adalah membiarkan pemeluk agama lain menjalankan agamanya. Betul.
toleransi itu bukan mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Betul. Karena di dalam Quran juga jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jadi jangan mencampur adukan yang hak. Nah, hak ini kan dinul Islam. Iya. Karena sudah jelas tadi, inna dina indallahil Islam. Bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Gitu kan? Jadi siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka agamanya itu tertolak dan di hari kemudian dia termasuk orang yang rugi. Nah, karena itu sekali lagi toleransi itu bukan berarti sinkretisme mencampur adukan. Yang menarik misalnya tulisan seorang ulama ya pengajar fikih siasa itu di Madinah ya. Profesor Dr. Ahmad Mufti itu dalam kitabnya itu yang terbit kalau tidak salah tahun 2010, Naqdu at-Tasamu al-Liberalisme. Jadi dia mengkritik toleransi ala liberalisme. Yang itu tadi, yang seolah tanpa batas. Okay. Padahal toleransi itu jelas, ya. Lakum dinukum waliyadin. Islam misalnya melarang kita memaksa orang lain masuk dalam agama kita, gitu kan? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Bahkan saking kita itu diperintah oleh Allah ya sebagai wujud menghargai keyakinan orang, tapi sekali lagi jangan mencampur adukan, jangan ikut di situ tradisinya, wujud keyakinannya dan seterusnya itu ya. Kita diperintah untuk jangan mencela. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Dan kita dilarang untuk mencela. Iya, karena dia nanti akan bisa fayasubbullaha ya itu. Jadi dia akan nanti dikhawatirkan dia mencela Allah ya tanpa batas bigairi ilmin ya. Tanpa juga dengan ilmu. Jadi itu saja mengajarkan pada kita jangan memaksa orang. Biarkan aja jalani gitu kan. Tidak boleh kita ganggu, nggak boleh kita sabotase. Ya. Biarkan dia laksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Lakum dinukum waliya din. Iya, itu sudah jelas itu. Kemudian jangan celah Tuhan yang dia sembah. Oke. Gitu kan? Nah, jadi Islam itu sangat tegas. Toleransi itu ya biarkan mereka memeluk keyakinannya. Tapi tidak boleh juga umat ini diajak untuk talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan. Ya, hak dan batil. Dengan alasan itu tadi, menjaga kerukunan seolah problem bangsa ini karena intoleransi di mana-mana. Padahal problem bangsa ini bukan persoalan masalah rendahnya kerukunan tentang intoleransi, bukan. Jadi apa Ustaz persoalan bangsa ini? Persoalan bangsa sebenarnya ini adalah sekularisme. Sekularisme yang meminggirkan agama itu kemudian menjadikan pengaturan kehidupan kita tidak berbasis pada agama, menjadikan banyak muncul masalah. Apa problem bangsa kita? Pertama, ketimpangan kaya dan miskin. Itu ketimpangan ini muaranya apa? Penerapan ekonomi kapitalis. Coba lihat sumber daya alam, lebih banyak dinikmati kekuatan asing. Belum lagi asing, ya kan? Atau komprador asing, orang-orang lokal, tapi dia oligarki. Kan itu yang selama ini kita lihat kan mulai terungkap satu persatu kan. Persoalan bangsa apa? Korupsi. Betul. Ya kan? Bahkan menimpa ormas itu juga karena ternyata ada kaitannya dengan TPPU 100 miliar. Betul. Yang masuk ke organisasi yang itu yang menjadikan mereka ribut kan? Betul. Itu. Persoalan bangsa apa lagi? Persoalan misalnya di pendidikan perundungan banyak. Karena agama ya ruhnya dicabut dalam bagaimana proses pendidikan. Jadi persoalan bangsa itu begitu kompleks, tapi orang yang mau memperbaiki dianggap radikal. Betul. Nah, itu problem juga itu. Ya kan? Justru kita memberi kontribusi pikiran gagasan untuk memperbaiki. Kita ingin memperbaiki, ingin memberikan nasihat, amal ma'ruf nahi munkar, tapi dianggap radikal. Betul. Gitu. Yang kedua juga apa yang selama ini menjadi gagasan termasuk gerakan dari Menteri Agama ini, kalau bahasa saya itu lain yang gatal, lain yang digaruk. Istilahnya. Berarti kenapa saya istilahkan seperti itu? Betul. Apa hubungannya problem bangsa ini dengan narasi gerakan tentang Natal bersama, doa lintas agama, ya, kemudian apalagi itu kurikulum cinta yang memadukan keyakinan agama ya. Memang sih istilahnya seolah-olah indah gitu kan. Tapi itu tadi pluralisme itu yang menjadi dan termasuk sinkretisme agama itu yang kita khawatirkan. Paham itu, paham kufur itu yang menyelinap masuk dalam gagasan itu. Gitu.
Lagi-lagi Nah, akhirnya. jadi sekali lagi saya katakan ya ini lain yang gatal, lain yang digaruk. Gitu. Itulah lain yang gatal yang garuk. Tapi kebanyakan memang sekarang seperti ini Ustaz ya. Iya. Ya, problem bangsa ini apa gitu ya, dipermasalahkan apa gitu. Ya, betul. Jadi akhirnya tidak selesai lah, kayak lingkaran setan ini Ya. persoalan bangsa yang ada Betul. sekarang. Nah, lalu Ustaz, bagaimana syariat Islam menjaga kerukunan ini? Iya, syariat Islam menjaga kerukunan itu, ya, bagi kita umat Islam, ya terus mengedukasi umat kita, ya. Tadi yang pertama jelas, jangan paksa orang lain masuk dalam agama kita, Iya. ya kan? Itu saja menggambarkan betapa Islam itu menghargai. Yang kedua, jangan celah Tuhan-Tuhan mereka, gitu kan? Yang ketiga, ya, umat Islam itu ya tidak boleh menghadiri perayaan agama orang lain karena itu adalah manifestasi ya atau implementasi dari keyakinan mereka. Oke. Itu kan? Itu. Jadi itu yang harus kita lakukan dulu secara internal, mengedukasi terus umat ini. Membiarkan saja mereka melaksanakan, kita tidak usah ikut campur Iya, terhadap tidak pelaksanaan usah perayaannya. gitu. Bahkan di dalam Quran surah Al-Furqan itu ada ayat yang bunyinya begini, walladzina yashhaduna dzura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang jika dia menyaksikan perbuatan azur. Apa itu perbuatan azur? Perbuatan sia-sia. Karena di situ ada kemusyrikan. Di situ ada sinkretisme agama. Ya kan? Maka ya dia melewatinya tanpa ikut di dalamnya, tanpa berpartisipasi, tapi menghargai orang itu, ya kan? Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan dirinya bahwa dia adalah muslim. Tapi dikhawatirkan Ustaz ya. Iya. Dikhawatirkan masyarakat sekarang kan berada di pemikiran yang terendah Iya, sekarang ini, betul. terendah sekarang ini. Yang dikhawatirkan dengan adanya tidak dipahaminya tentang pluralisme, sinkretisme itu, masyarakat itu khawatirnya tidak bersatu Ustaz, dalam jajaran kemasyarakatan, terpisah-pisah Ki. Nah, ini yang saya lihat ingin dimainkan oleh Kemenak ya, bahwa ada dengan kayak ini ya supaya masyarakat itu saling mengenal, Iya. bersatu Ki dalam acara-acara atau segala macam. Sebenarnya ya kan kalau masing-masing umat itu paham, kita misalnya umat Islam paham. Tadi kan sudah jelas batas teologinya kan. Oke, batas. Tidak boleh ada pencampur adukan. Oke. Tapi dalam konteks sosial, Ya, sosial maksud saya. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Sosial ekonomi khususnya tuh ya. Iya, artinya misalnya kita boleh bukan saja boleh, bahkan ada ayat di Quran surah Al-Muntahana itu Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina ya lam yuqatilukum fid din wa lam yakhrijukum min diyarikum an tabarruhum ya wa tuqsitu ya itu. Jadi Allah tidak melarang kamu itu terhadap orang-orang yang tidak membunuh kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu untuk kamu itu berbuat baik dan berlaku adil. Bahkan di ujung ayat itu Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Karena itulah kita diajari bertetangga. Kalau ada tetangga kita non muslim, perlakukan dengan baik. Iya. Tidak boleh kemudian misalnya dalam percakapan sehari-hari kita mengatakan hei kafir, tidak boleh juga begitu. Begitu betul. Ya meskipun ya betul dia orang kafir kan. Itu kan dalam batas keyakinan, tapi dalam konteks pergaulan sosial silakan. Bahkan agama menuntut kita, termasuk kalau tetangga kita itu meskipun dia non muslim, kalau dia berkesempitan misalnya atau misalnya susah di bidang ekonomi di kita lapang, tidak apa-apa kita bantu. Tidak apa-apa. Itu termasuk kita boleh melakukan muamalah di bidang ekonomi kan, misalnya utang piutang gitu kan, kemudian ta'awun ya. Kemudian di kompleks kita gotong royong gitu kan, kerja bakti. Iya betul. Yang begini-begini dalam Islam itu dan masalah. Bahkan terlihat indah sekali. Iya. Justru kalau saya, kalau umat Islam yang memahami begini berangkat dari pandangan keagamaan yang benar, inilah toleransi yang indah karena tidak dipaksakan dalam bingkai toleransi ala sekularisme hari ini. Betul. Jadi yang saya teringat Ustaz, bahwa kisah Rasulullah bagaimana Rasulullah itu memberikan makan seorang buta Yahudi. Betul. Ustaz. Ya, itu yang sangat indah ya. Itu sangat menginspirasi buat kita. Di mana ketika Rasulullah masih hidup, setiap amalan yang dilakukan itu dia memberikan makan seorang Yahudi buta. Yang di mana Yahudi itu mengata-katai Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah. Sampai suatu hari Yahudi ini menunggu kemana ini orang yang selalu kasih makan saya. Betul. Ternyata datang Abu Bakar dan akhirnya kau bukan yang kasih makan saya. Kemana itu? Ternyata karena beda anunya kan tangannya. Tangannya beda. Biasanya dikunyah dulu, ya, baru dikasih lembut. Ini tidak, langsung
karena kasih makan. Dan ternyata kisah di balik itu si Yahudi masuk Islam karena keindahan akhlak Rasulullah. Betul. Justru itu bagian dari keteladanan yang harus kita ambil dari sosok baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi juga mencontohkan bahwa dalam hal keyakinan beliau tegas. Betul. Itu. Jadi jangan dianggap praktek-praktek kebaikan Rasulullah ini lantas kemudian kita tafsirkan bahwa dalam hal keyakinan Nabi itu juga begitu tidak ada batas, ya seolah abu-abu. Enggak. Nabi itu tegas. Sebagaimana di dalam Quran dikatakan, ya, walladzina amanu ma'ahu, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu tegas itu dalam kekafiran, tapi berkasih sayang di antara mereka. Karena itulah sebenarnya dakwah yang paling efektif pada orang non muslim itu adalah ketika syariat Islam itu diterapkan secara kafah. Dia akan merasakan bagaimana individu muslim yang baik, yang memahami agamanya secara kafah, akan bertangga dengan baik, dia akan toleran, dia akan ta'awun, ya kan? Itu dia akan saling takaful termasuk gitu kan. Begitu juga negara yang adil dengan prinsip keadilan dia menempatkan sebagaimana contoh tadi Rasulullah, Khalifah Umar juga ketika penaklukan Palestina itu, ya, Khalifah Umar tidak sholat di gereja itu karena takut nanti jadi dalil kan, itu sehingga umat Islam mengklaim itu miliknya, dibiarkan gereja itu tetap ada, ya. Dan itu kalau kita baca dalam sejarah jujur 12 abad Islam itu memayungi 2/3 dunia, ya, di atas keragaman itu terjaga, ya, terutama di Palestina, di Baitul Maqdis, 3 agama ini hidup dalam bingkai Islam kafah, itu dalam masa kekhilafahan Islam. Dan itu banyak tercatat, ya, dalam buku-buku sejarah, ya, yang ditulis oleh orang-orang yang jujur, yang objektif. Bahkan orang Barat pun mengakui itu. Iya, betul. Terkait apa yang menjadi toleransi umat Islam di daerah-daerah Muslim. Ambil saja contoh konkret, ya. Andai dulu kekuasaan Islam itu tidak adil, dia zolim, maka hari ini tidak ada Kristen Maronit di Lebanon. Betul. Tidak ada Kristen Ortodoks, misalnya suku Koptik yang ada di Mesir. Iya, betul. Itu kan semua sebenarnya bukti sejarah sekaligus empiris bahwa mereka semua bisa ada dari satu generasi ke generasi karena terjaga darah, harta, dan kehormatan mereka. Betul. Karena mereka itu dalam sistem politik Islam, khilafah, dia itu adalah ahlu zimmah. Dan Nabi itu dalam satu pernyataannya mengatakan, siapa yang menyakiti zimmaku, dia akan berhadapan nanti kelak di yaumil akhir. Itu luar biasa. Karena itu saya katakan, ya, toleransi ala liberalisme itu yang sekarang ini, yang spiritnya adalah pluralisme atau relativisme, ya, sehingga tidak ada lagi kebenaran mutlak, yaitu yang kita sebut relativisme, menghilangkan itu, dan termasuk juga sinkretisme itu sangat berbahaya. Itu justru toleransi itu akan tumbuh dengan betul-betul penuh kedamaian, ya, lahir dari ruh kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena teks-teks normatif tadi mengajarkan pada kita, ya, dalam hal keyakinan jelas batasannya, dalam konteks sosial jelas juga, ya, kita bahkan disuruh antabarruhum wa tuqsitu, berbuat baik dan berlaku adil. Begitu. Jadi saking luar biasanya indahnya Islam dengan toleransi versi Islam. Iya, bukan toleransi versi liberalisme. Karena memang toleransi versi liberalisme itu dibawa oleh kolonialisme. Betul. Di mana misalnya kayak Inggris yang memecah belah antara Hindustan, Pakistan, dan India, dan akhirnya itu membuat mereka satu saudara pun juga akhirnya berpecah. Ya. Dan menarik ini, Ustaz, karena mudah-mudahan ke depan nanti ada lagi pembahasan tentang ini, karena memang kayaknya ini akan menjadi program dan menjadi kampanye, ya, di Indonesia. Karena begini, kalau kita baca genealoginya, ya kan, ini sebenarnya bukan narasi dan gerakan baru. Ini sebenarnya kalau kita baca, ya, gerakan global, ya, terutama perlakuan Amerika terhadap dunia Islam untuk kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia ini, ya, mereka memperlakukannya bukan dengan pendekatan militeristik, tapi memang pendekatannya itu lebih soft, tapi berbahaya. Melalui ini moderasi beragama, ya, dengan gerakan-gerakan seperti ini. Di dalam moderasi beragama itu, ya, mereka ingin, ya,
melucuti cara pandang keagamaan kita menurut versi akidah dan syariah atau Islam kafah ini, agar kita itu ikut cara pandang keagamaan menurut mereka yang nilainya itu adalah sekularisme, kemudian pluralisme, relativisme, materialisme, kemudian westernisasi. Masya. Itu agenda mereka. Sehingga pada akhirnya ya mereka menghendaki umat Islam itu menerima semua keyakinan, nilai, standar dari Barat. Maka kemudian kita menjadi adaptif dan normatif terhadap gagasan demokratisasi, gitu kan? Betul. Hak asasi manusia yang intinya adalah liberalisasi, gitu kan? Liberalisme, termasuk apalagi bagian dari westernisasi itu adalah perjuangan tentang hak-hak kaum perempuan yang sebenarnya adalah feminisme radikal, gitu kan? Semua itu pada akhirnya ya tujuan mereka agar kita adaptif menormalisasi ide-ide itu semua. Maka jadilah kita muslim yang tidak lagi memiliki batas pembeda dengan mereka. Formalnya saja kita Islam, iya, betul. Tapi cara berpikir pakai mereka. Betul, cara kita bertingkah laku, bergaul dan seterusnya itu persis mereka. Nauzubillah min dzalik. Oke, Ustaz. Itu sama dengan pemurtadan sistematis, gaya baru, halus. Ini sangat berbahaya. Bahaya sekali. Iya. Oke, Ustaz. Ini sangat menarik kita bahas, tapi waktu membuat kita selesai di sini dengan penjelasannya. Mudah-mudahan insya Allah pekan depan kita akan membahas lagi buletin dakwah kafah. Buletin dakwah kafah ini dengan edisi dan tema-tema menarik. Terima kasih dari saya, Ustadz Khairuddin. Terima kasih, Ustadz. Jazakumullah khair. Iya. Terima kasih dari saya. Ditunggu like dan subscribe-nya ya, dan juga kalau ada komentar silakan kalau ada bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.